Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawe Ulama 41 serta pengikut dari Facebook. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang murid Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran. Diakui atau tidak, nama Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran merupakan salah satu sosok penyebar agama Islam yang terkenal di eranya. Kebulatan tekadnya untuk menyebarkan agama Islam memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Harta kedudukan sebagai Bupati Semarang ditinggalkan demi berguru kepada Sunan Kalijogo. Dari sekian banyak wali di luar Wali Songo, Sunan Bayat atau yang juga sering disebut dengan Sunan Pandanaran adalah salah satunya. Sebelum terbuka mata hatinya, Sunan Pandanaran sempat terbutakan mata hatinya oleh harta dan tahta yang dimilikinya. Tugas sebagai pemimpin yang semestinya mengayomi rakyat tidak sepenuhnya dijalankan. Ia lebih senang bermewah-mewah dan menikmati kekayaannya ketimbang memikirkan nasib rakyatnya. Kala itu sifat-sifat kebaikannya yang dulu pernah ada telah hilang karena tertutup oleh gemerlapnya keduniawian. Melihat adanya perubahan sikap yang dimiliki oleh Bupati kedua Semarang ini membuat Sunan Kalijogo miris. Sunan Kalijogo pun memiliki keinginan untuk menyadarkan sosok yang sebenarnya baik ini. Di suatu hari, dengan menyamar sebagai seorang penjual rumput, Sunan Kalijogo berniat untuk menyadarkan sang Bupati. Cara menyamar sebagai penjual rumput ini sengaja ditempuh oleh Sunan Kalijogo dengan tujuan agar sang Bupati ingat bahwa untuk menilai seorang manusia janganlah dilihat dari segi luarnya saja, melainkan harus dilihat dari tutur kata yang keluar dari mulutnya. Apa yang ditempuh oleh Sunan Kalijogo ini merupakan pengejawantahan dari falsafah Jawa ajining diri sokolati, atau yang berarti harga diri seseorang berasal dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Suatu dengan penyamarannya yang sebagai penjual rumput, Sunan Kalijogo menemui Ki Ageng Pandanaran. Dalam kesempatan itu Sunan Kalijogo mengucapkan, "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT." Ujar Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai penjual rumput. "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Sudah berani menceramaiku?" tanya Ki Ageng Pandanaran dengan nada menggertak. "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hanya melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan
kebahagiaan akhirat, sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat, ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar melainkan marah dan mengusir si penjual rumput itu. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang menasihatinya. Namun setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijogo menunjukkan karomahnya. Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki, kata penjual rumput itu. Mendengar hal ini, semakin marahlah Ki Ageng Pandanaran. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ngada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya, seru Ki Ageng Pandanaran. Kemudian Sunan Kalijogo menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. Hei penjual rumput, siapa kamu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Pandanaran, penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Sunan Kalijogo. Ia pun segera bersujud seraya bertaubat. Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan, pinta Ki Ageng Pandanaran. Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi datanglah ke Gunung Jabalakat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun, ujar Sunan Kalijogo. Dengan tekad yang kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalakat. Tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabalakat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijogo. Sejak itulah Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijogo. Ki Ageng Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalakat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama,
Ki Ageng Pandan Aran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitar. Setelah itu, ia pun menetap di Jabelkat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabelkat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini makam Ki Ageng Pandan Aran dapat ditemukan di atas Bukit Cakra Kembang di sebelah selatan Bukit Jabelkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Sama halnya dengan Sunan Kalijogo dalam penyebaran agama Islam, Sunan Pandan Aran juga menyisipkan nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat menerima agama Islam dengan baik. Di samping itu, karena adanya nilai Islam yang disematkan dalam budaya masyarakat setempat, perkembangan Islam di tempat yang ditugaskan oleh Sunan Pandan Aran ini semakin cepat berkembang. Tentang hal ini bisa dilihat dari makamnya yang berada di Kecamatan Bayat, Klaten, tepatnya di Kelurahan Paseban, Bayat, Klaten. Di makamnya ada sebuah gapura yang memiliki desain arsitektur seperti halnya pintu gerbang Gapura Majapahit. Makam ini menjadi salah satu primadona tempat wisata ziarah para wali di luar Wali Songo. Dalam bulan-bulan ruah atau menjelang datangnya bulan puasa, di komplek pemakaman ini akan dihelat beragam acara tradisi budaya Jawa. Orang yang berziarah di sini selain nyekar juga berharap mendapat berkah. Dalam sebulan mereka yang berziarah di sini bisa mencapai ratusan jumlahnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat ada anggapan bahwa wali tidaklah hanya Wali Songo semata. Itulah tadi kisah dari murid Sunan Kalijogo yang bernama Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Semoga kita semua dapat mengambil sisi positifnya, kita mendapatkan barokah dari Sunan Kalijogo maupun Sunan Tembayat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.